Near Harmon so we can fool our parents. I hope you guys have hobo stab insurance. That brought you American Pie. Guys, I think this could work. Universal Pictures presents a whole new school of thought. Halo Sobat Main Film, Dickson balik lagi nih. Oke, Ane mau ceritain sebuah film yang bengal, abrag, nan membahana yang berjudul Accepted, atau terserahlah kalian enaknya ngapain bilangnya. Film ini dirilis pada tahun 2006. Jadi film ini tuh nyeritain kisah perjuangan. Perjuangan. Film ini menceritakan seorang anak muda yang gak diterima-terima oleh universitas tuh, yang akhirnya dia malah bikin universitas sendiri. Gil gak tuh? Gak usah lama-lama deh. Yuk gaskeun langsung ke filmnya. Ini Bartleby, atau biasa dipanggil B, seorang anak sekolah yang sebentar lagi mau lulus SMA. Di sekolah, B termasuk golongan murid yang B aja, gak terlalu menonjol dan juga gak terlalu begitu tolol. Namun, B tipe orang yang penuh kejutan dengan segudang ide dan kreativitasnya, yang kadang out of the box banget. Sementara Sindut yang satu ini adalah sohib si B, yaitu Sherman Shredder. Nah, kalau si teteh cantik jelita berbodi ramping ini bernama Monica, cewek idaman sepanjang masa yang dari dulu udah ditaksir sama si B. Singkat cerita, luluslah si B dari SMA. Daftar dah si B ke universitas. Suenya nggak satu pun dari universitas yang nerima dia tuh. Malam harinya B berniat untuk memberitahukan bahwa dia tak kunjung diterima di universitas pada keluarganya. Dengan dalih bahwa banyak orang sukses tanpa kuliah. Dan dia mencoba meyakinkan keluarganya. Alih-alih mendukung, ayahnya malah marahin si B dan bersikukuh agar B tetap melanjutkan studinya. Nah, perlu diketahui, keluarga si B ini tipikal keluarga yang bisa dibilang menomorsatukan pendidikan. Makanya dia selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya yang berprestasi di sekolah. Pesta pelulusan pun dihelat. Para murid beserta keluarganya masing-masing datang berkumpul. Di sana B bertemu dengan sohibnya Daryl dan Rory. Ternyata mereka berdua bernasib sama, kayak si B, alias tak kunjung diterima di universitas manapun. Di acara itu, orang tua pada ngebanggain anak-anaknya yang pada masuk universitas favorit. Salah satunya yaitu kawan karib si B, Sherman Shredder, yang telah diterima di Harmon Institute of Technology. Lain halnya sama ortu si B yang hanya tertunduk lesu karena anaknya B yang belum kunjung diterima juga. Sesampainya di rumah, B terus melamun sambil ngeliat surat penolakan yang ia terima. Tiba-tiba, ide gila tersirat di pikiran B. Idenya tak lain adalah untuk membuat surat palsu yang berisikan bahwa dia telah diterima di universitas palsu yang dinamainya South Harmon Institute of Technology atau SHIT. Tak sampai di situ, untuk menyempurnakan ide gilanya, B menemui Sherman yang jago komputer untuk minta dibuatkan website universitas palsu untuk dirinya. Daryl yang kebetulan sedang bersama Sherman tertarik dengan ide B tersebut dan meminta Sherman untuk mengirimkan surat penerimaan kampus ke rumahnya juga. Esok paginya, surat palsu buatan B lantas diterima orang tuanya. Mengetahui B sudah diterima, mereka seneng banget. Saking senengnya, ayah B langsung membayar biaya kuliah B 1 semester full dan ingin segera mengantar B ke kampus barunya. B lantas menemui teman-temannya untuk sekedar curhat mengenai masalahnya itu. Akhirnya mereka punya ide untuk nyewa sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa yang letaknya tak jauh dari kampus Harmon yang asli. Setelah selesai merenovasi, masalah baru muncul. Ayah B sangat kekeh ingin bertemu dengan dekan universitas itu. B lantas menemui saudara Sherman yang bekerja di sebuah toko sepatu. Ben dulunya merupakan seorang dosen di kampus Harmon. Namun karena tingkahnya dianggap terlalu selengean, Ben dipecat dari pekerjaannya itu.
Baru juga selesai dengan orang tuanya, Bi mendapat masalah baru lagi nih. Orang-orang yang bernasib sama kayak Bi datang berbondong-bondong ke kampus SHIT. Dikarenakan situs web yang dibuat Shredder secara otomatis menerima setiap orang yang daftar ke kampus SHIT. Hanya dengan sekali klik, gila nggak tuh? Merasa situasi semakin buruk, geng Bi mengadakan rapat kabinet. Mereka berencana memberitahukan semuanya kepada mahasiswa yang baru mendaftar tersebut. Namun, alih-alih jujur, Bi yang tak tega mendengar kisah salah satu mahasiswa baru malah mengiyakan dan menyambut mereka di kampus SHIT secara spontan, tanpa persetujuan teman-temannya yang lain. Geng Bi yang kaget pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan si Bi tersebut. Karena terlanjur, Bi segera pergi ke kampus Harmon dengan tujuan mencari ide dan mempelajari tata cara beserta sistem kampus yang sebenarnya. Bukannya mendapat inspirasi, Bi malah pusing dan kecewa dengan sistem kampus yang sudah berjalan. Untunglah di sana dia bertemu pujaan hatinya Monica yang membuat kekecewaannya sedikit berkurang. Bi pun memutuskan untuk mewawancarai setiap mahasiswa dan bertanya mengenai pelajaran apa yang mereka inginkan. Masing-masing mahasiswa dengan latar belakang berbeda-beda menulis keinginannya di sebuah dinding. Ada kelas pahat, masak, yoga, telekinesis, bahkan melihat cewek seksi. Mantapnya. Di satu siang, Bi kedatangan Hoyt, yang merupakan presiden mahasiswa dari kampus Harmon yang asli. Dia berencana untuk membeli gedung tersebut atau kampus SHIT yang nantinya akan diratakan dan dijadikan pintu masuk kampus Harmon yang asli. Tak ingin kebohongannya ketahuan, Bi lantas mengunci pintu rapat-rapat dan menyuruh Hoyt pergi. Scene berpindah ke pesta tahunan kampus Harmon. Di sana Monica yang berencana menemui Hoyt tak sengaja melihatnya sedang mantap-mantap sama cewek semohai, yaitu Gwen. Seketika Monik pun minggat tuh. Hoyt yang merasa aneh karena pesta tahunannya sepi lantas mencari tahu. Ternyata orang-orang pada pergi ke pesta di kampus SHIT yang lebih menarik lagi. Di pesta tersebut Monik curhat-curhat tuh sama si Bi mengenai masalahnya. Mereka pergi ke ruangan khusus milik Bi. Ternyata Monica tahu bahwa si Bi udah suka sama dia dari dulu. Dan mereka pun entep senok sambil beradu cungur di sofa. Lagi asik-asik berduaan, si Hoyt dan gengnya dateng. Hoyt yang tak terima Monica direbut Bi menantangnya untuk duel. Namun, karena kalah jumlah, Hoyt dan kawanannya langsung cabut. Tak terima dengan kekalahannya, Hoyt berencana untuk membongkar kebohongan Bi dengan menjebak si Shredder. Shredder tak bisa mengelak dan akhirnya mengungkapkan segalanya. Berbekal informasi dari Shredder, Hoyt melaporkan Bi dan kampus palsunya itu. Seketika kampus SHIT ditutup karena tidak terdaftar sebagai universitas resmi. Bahkan Bi terancam masuk penjara dengan tuduhan penipuan. Dari momen itulah Bi merasa dunia seakan mau runtuh. Dia hanya bisa ngahulang tarik sambil meratapi nasibnya. Saat hampir menyerah, keajaiban terjadi, di mana ternyata Shredder telah mendaftarkan kampus SHIT untuk akreditasi agar bisa diakui dan legal. Shredder melakukannya karena ia sangat kesal karena perlakuan Hoyt dan kawan-kawannya. Akhirnya kampus SHIT berjalan seperti biasanya. Semua orang pun bahagia kecuali dekan kampus Harmon yang mendapati mobil limo kreditannya meledak. Dan pelakunya tak lain adalah si jangkung prik yang mengulik ilmu telekinesis di kampus SHIT. Sungguh ending yang amburadul. Namun tetap pantengin terus channel Main Film kita karena Dickson bakal selalu ada di setiap kondisi pemalas-pemalas seperti kalian semua. Bye-bye. I'm an icon, man. My girl, I'm about to fuck her.